Tiga orang kakak beradik yaitu Jang Ilnam, Jang Yinam, dan Jang Hwanam membuat keributan di ruangan Ansol. Ia ingin menuntut adik iparnya yaitu Choi Hwaja karena telah melakukan penipuan. Choi Hwaja tiba-tiba muncul dengan membawa bayi yang baru lahir dan mengatakan kalau bayi itu adalah anak dari adik bungsu mereka yaitu Jang Deunam. Padahal adik mereka sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Mereka bertiga yakin kalau Nyonya Choi hanya mengaku-ngaku saja karena ingin warisan dari ayah mereka. Adik bungsu mereka, Deunam, adalah anak adopsi dari panti asuhan. Nyonya Choi mengetahui kalau ayah mereka meninggalkan warisan untuk cucunya. Jaksa Ansol menginterogasi Nyonya Choi Hwaja. Ia mengatakan kalau Deunam telah mengawetkan spermanya sebelum ia meninggal. Ia hanya ingin orang-orang tahu kalau anak ini adalah anak Deunam. Keesokan hari, makan Deunam digali untuk mendapatkan DNA. Namun, ketika Dr. Beck melihat mayat Deunam, ia melihat ada retakan di tempurung kepala. Tak lama kemudian, ketiga kakak Deunam datang. Mereka tak setuju makam adiknya digali kembali. Lalu terjadilah kegaduhan di luar tenda. Kegaduhan terhenti ketika salah satu kakak Deunam dan detektif Cha masuk ke lubang kubur. Mereka ingin mengambil kerangka tubuh adik mereka lalu mengkremasinya. Keinginan mereka pun akhirnya terwujud, dan akhirnya peti itu pun mereka bawa. Di tempat lain, Ansol yang sedang melakukan kencan buta mendapatkan telepon dari Dr. Beck. Dr. Beck minta Ansol untuk segera mengeluarkan surat perintah otopsi, karena ia sedang mencuri mayat, dan mereka sekarang dalam perjalanan menuju NFS. Sesampainya di tempat kremasi, ketiga kakak Deunam terkejut karena petinya kosong. Mereka pun segera bergegas menuju NFS. Melihat ketiga kakak Deunam datang, Dr. Beck segera memasukkan jenazah Deunam ke dalam ruang otopsi. Ketiga wanita itu berusaha masuk ke dalam ruang otopsi. Mereka menyuruh Dr. Ma Deunam untuk membukakan pintu dengan ID-nya, tetapi tetap tidak bisa. Direktur Park Jung-ho menyuruh Jang Sung-jo untuk mengambilkan kunci induk. Di tempat lain, Ansol yang sedang melakukan kencan buta bergegas ingin pergi setelah mendapatkan telepon dari Dr. Beck. Namun langkahnya terhenti karena si ibu pria datang. Ibu pria itu mengatakan kalau ia menyukai Ansol, karena Ansol adalah wanita yang cantik dan pintar. Oleh sebab itu, ia meminta Ansol untuk menikah dengan putranya. Setelah itu, Ansol berhenti dari pekerjaan untuk fokus merawat keluarga dan anak-anak. Mereka nantinya ingin mempunyai cucu-cucu yang pintar. Untuk semua itu, mereka akan memberikan Ansol uang sebesar 3 juta dolar. Namun Ansol menolaknya, lalu ia segera bergegas pergi ke NFS. Ansol datang di waktu yang tepat, di saat pintu ruang otopsi akan dibuka. Ia pun memperlihatkan surat perintah untuk otopsi. Ia menjelaskan kalau ini adalah prosedur yang diperlukan untuk adik mereka yang sudah meninggal. Tentu saja ketiga kakak Deunam tidak setuju jika adiknya diotopsi. Bagi mereka ini semua tidak masuk akal, karena adiknya sudah 3 tahun yang lalu meninggal. Untuk apa mereka mengetahui penyebab kematian adiknya? Ansol pun memberitahu mereka, jika mereka terus bertindak seperti ini, mereka semua bisa dihukum penjara. Setelah mendapatkan surat perintah, Dr. Beck pun memulai otopsinya. Di ruang tunggu, ketiga kakak Deunam menguapkan rasa kekesalannya kepada Ansol karena merasa dikhianati. Setelah otopsi selesai, Dr. Beck mengatakan kalau ada retakan di tengkorak kepala. Kemungkinan ini adalah sebuah pembunuhan. Pak Kan dan jaksa Ansol berprasangka kalau kakak-kakak korbanlah pembunuhnya karena mereka menolak untuk melakukan otopsi. Namun menurut Dr. Beck, kalaupun mereka pembunuhnya, pasti jasad korban sudah dikremasi. Kemudian Ju Song-ju mengatakan kalau orang dari rumah duka sudah datang untuk mengambil mayat Deunam. Namun Dr. Beck menolak memberikannya. Di halaman gedung NFS sedang diadakan upacara kematian untuk mengenang jasad-jasad yang sudah diotopsi. Dr. Beck teringat bagaimana dulu ia menjadi dokter forensik. Kala itu ia sedang menyendiri. Akibat kecelakaan, tangan kanannya terluka sehingga ia tidak bisa melakukan operasi lagi. Ketua Park datang, menyarankannya untuk mengoperasi orang yang sudah mati. Ia pun memberikan Dr. Beck buku tentang dokter forensik. Sesampainya di rumah, Ansol dimarahi oleh ibu karena ia menolak untuk melanjutkan kencan buta. Ibu mau Ansol menerima tawaran itu karena pria itu berasal dari keluarga baik-baik. Lagi pula 3 juta bukanlah jumlah yang kecil. Ibu mau Ansol menikah dengan keluarga yang tepat sebagai bentuk balas budi kepada orang tua. Ansol menolak menikah karena ia baru saja menjadi jaksa, namun ibu kekeh untuk mengatur pertemuan ulang dan menyuruh Ansol untuk berhenti bekerja.
Keesokan hari di ruang sidang, Ensol mengatakan kalau mereka sedang melakukan tes DNA atas anak yang dilahirkan oleh Nyonya Choi Hwaja melalui sperma Deoknam yang telah dibekukan sebelum ia meninggal. Jika anak itu benar anak Deoknam, maka anak itu berhak mendapatkan warisan sebesar 20 juta won. Namun karena tubuh Deoknam sudah 3 tahun yang lalu dikubur, maka membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil tes DNA. Akan tetapi saat proses pengumpulan DNA, dokter forensik menemukan retakan di tengkorak kepala jenazah. Padahal menurut catatan, Deoknam meninggal di rumah sakit karena syok pasca operasi. Ensol ingin mengungkap penyebab kematian Deoknam. Kemudian Ensol meminta izin kepada hakim untuk menjadikan ketiga kakak Deoknam sebagai tersangka kasus pembunuhan Deoknam. Mendengar hal itu, ketiga kakak Deoknam pun langsung protes. Di luar ruang sidang, ketiga kakak Deoknam merasa marah kepada Ensol. Mereka pun hendak menyerang Ensol. Namun akhirnya mereka saling berkelahi dan saling menuduh siapa yang membunuh Deoknam. Mendengar pembicaraan mereka, menurut Ensol, mereka semua mempunyai motif untuk membunuh Deoknam. Ditambah lagi mereka bertiga ada di rumah sakit saat Deoknam meninggal. Tim forensik dan jaksa Ensol datang ke rumah sakit Seon. Dengan menggunakan teknologi, mereka ingin mencari tahu bagaimana retakan di kepala itu bisa terjadi. Kemudian Ensol kembali ke kantor. Di sana, ia ditegur oleh jaksa kepala karena tugas penipuan yang ia berikan berubah menjadi kasus pembunuhan. Di tempat lain, Dr. Baek dan Jung Sung Jo membuat simulasi kejadian dengan membenturkan manekin ke beberapa benda yang ada di ruang inap rumah sakit. Ketika dibenturkan di sandaran tangan sofa, retakan di kepala manekin mirip dengan retakan yang ada di kepala jenazah. Ensol dan timnya mulai menginterogasi semua orang yang datang ke kamar Deoknam saat ia dirawat. Salah satu perawat mengatakan kalau kakak-kakak Deoknam sangat tidak setuju dengan pernikahan Deoknam dengan Nyonya Choi Hwaja. Ensol kembali menginterogasi Nyonya Choi Hwaja. Ia mengatakan kalau kakak-kakak Deoknam memperlakukan Deoknam dengan tidak baik. Pada hari kematian Deoknam, Nyonya Choi sedang keluar. Ketika ia kembali, ia sudah melihat dokter sedang melakukan CPR kepada Deoknam. Kemudian Ensol menginterogasi ketiga kakak Deoknam, tetapi mereka saling menjelekan dan saling menuduh satu sama lain. Kemudian Ensol dan Pak Kam bertanya kepada dokter yang bertugas pada saat Deoknam meninggal. Mereka mengatakan saat itu mereka hanya fokus memberikan CPR, tidak memeriksa kepala korban karena tidak terjadi pendarahan. Operasi pun berjalan dengan lancar. Tak lama Dr. Lee Hye-sung datang. Dia adalah dokter yang mengoperasi dan memberikan CPR kepada Deoknam. Ia mengatakan jika ingin mengetahui Deoknam orang yang seperti apa, sebaiknya tanyakan ke perawat yang bertanggung jawab di kamar VIP, yaitu Nona Byung Suk Kyung. Tapi sekarang dia sudah tidak bekerja di rumah sakit ini. Hasil toksikologi pada tubuh Deoknam sudah keluar. Stella menjelaskan kalau ditemukan kadar propofol yang beracun di tubuh Deoknam. Setiap obat memiliki kadar propofol yang tepat. Jika propofol masuk ke dalam tubuh secara berlebih, maka akan menjadi racun, sehingga menyebabkan apnea atau berhenti bernafas. Menurut Stella, hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan medis. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana orang itu mendapatkan begitu banyak propofol? Tim kejaksaan menggeledah rumah sakit Seon untuk mencari catatan obat antipsikotik dan mencari catatan obat apa saja yang diresepkan untuk setiap pasien rawat inap 3 tahun yang lalu. Tak lama Dr. Lee datang. Ia terkejut ketika mengetahui di dalam tubuh Deoknam terdapat propofol dengan dosis yang berbahaya untuk tubuh. Dr. Lee menuduh kalau penggeledahan di rumah sakit adalah perintah dari Dr. Baek. Dr. Lee memberitahu kalau Dr. Baek dulu pernah bekerja di sini. Ia berharap ini bukanlah sebuah balas dendam karena dulu pernah mengusir Dr. Baek dari rumah sakit ini. Bibi yang bekerja di rumah datang membawa makanan untuk Ensol. Ketika Bibi melihat foto perawat Byung, ia mengatakan kalau dia adalah teman tiroidnya. Karena perawat Byung mempunyai bekas luka bedah di leher sama seperti dirinya. Itulah sebabnya Bibi selalu meminum obat hormon. Mendengar ucapan Bibi, Ensol seperti mendapat petunjuk untuk menemukan perawat Byung. Ensol langsung menelpon Pak Jang, memerintahkan untuk pergi ke perusahaan asuransi kesehatan mencari tahu keberadaan perawat Byung. Karena perawat Byung tidak bisa hidup tanpa obat. Akhirnya, Ensol dan Pak Jang berhasil mendapatkan alamat perawat Byung. Sesampainya di alamat tersebut, mereka bertemu dengan Dr. Baek dan Jung Sung Jo yang akan memeriksa seorang mayat perempuan. Mayat perempuan itu ternyata adalah perawat Byung Sung Kyung. Di dekat mayat ditemukan suntikan dan obat propofol, sedangkan di tangan mayat banyak bekas suntikan.
Detektifnya memberi laporan kepada Engsol kalau dia mencoba menelusuri kembali catatan akun perawat Byung, dan ia menemukan selama 3 tahun ini perawat Byung secara teratur dibayar oleh Jang Il-nam. Dari hasil otopsi di tubuh perawat Byung ditemukan propofol. Setelah disuntikan propofol, kemudian ia disuntikan insulin, gunanya untuk menyamarkan pembunuhan agar mayat terlihat seolah-olah overdosis. Sayangnya, disuntikan tidak ditemukan sidik jari karena pelaku menggunakan sarung tangan. Engsol teringat saat melihat mayat perawat Byung. Kancing lengan bajunya terbuka. Kemungkinan bisa ditemukan sidik jari di sana, karena pelaku sulit untuk membuka kancing baju jika menggunakan sarung tangan. Sesuai dengan dugaan Engsol, ditemukan sidik jari di kancing lengan baju korban, tapi hanya sebagian sidik jari, jadi dibutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasilnya. Engsol mendapat telepon dari Nyonya Choi Hwaja. Ia mengatakan mempunyai informasi mengenai perawat Byung. Ia mengajak Engsol untuk bertemu di kafe miliknya untuk membicarakan hal tersebut. Keesokan hari mereka bertemu di kafe milik Nyonya Choi Hwaja. Di tempat lain hasil sidik jari di kancing sudah keluar, dan ternyata sidik jari itu adalah milik Nyonya Choi Hwaja. Dr. Beck berusaha menelpon Engsol, tetapi tidak diangkat. Ketika Nyonya Choi sedang bercerita, Engsol menyenggol gelasnya sehingga minumannya tumpah. Ia pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya. Saat Engsol akan keluar dari kamar mandi, Nyonya Choi menyerangnya sambil membawa suntikan. Engsol bisa melepaskan diri dari serangan Nyonya Choi karena ia membawa semprotan mata. Namun lehernya terluka karena jekik. Tak lama kemudian, Pak Kang dan Detektif Cha datang. Nyonya Choi pun segera diamankan. Saat perjalanan ke kantor, Engsol menitipkan benda kepada Pak Kang untuk diberikan ke NFS agar segera dianalisa. Di ruang interogasi, Nyonya Choi membuat pengakuan kalau dia adalah seorang pecandu propofol, benzodiazepin, obat tidur, dan obat penenang. Ia menyembunyikan hal ini karena takut membahayakan penyelidikan. Engsol menunjukkan suntikan yang digunakan Nyonya Choi untuk menyerang dirinya. Namun Nyonya Choi mengaku kalau dia menderita gangguan jiwa sehingga tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Di tengah-tengah interogasi, Detektif Choi membawa Nyonya Yinam dan supirnya masuk ke dalam ruangan. Mereka ditangkap ketika keluar dari mobil yang diparkir di kafe Nyonya Choi sejak pagi. Nyonya Yinam pun mengaku kalau beberapa hari belakangan ini ia mengikuti jaksa Engsol. Itu dikarenakan jaksa Engsol mencurigai dirinya. Ia merasa takut karena dulu ia pernah membayar perawat Byung untuk mengetahui kondisi Deok-nam secara rinci. Menurut Engsol, Nyonya Choi tahu kalau Engsol sedang dibuntuti oleh Nyonya Yinam. Ia berencana membunuh Engsol di tempat yang tidak ada CCTV, lalu menyalahkan pembunuhan itu kepada Nyonya Yinam. Engsol mendapat laporan kalau ternyata ada racun di kopi yang disuguhkan Nyonya Choi untuk dirinya. Engsol mengatakan sebelum masuk kafe, ia mengangkat telepon dari Dr. Beck. Ia memberitahunya kalau sidik jari yang ada di kancing baju adalah sidik jari Nyonya Choi. Namun Engsol tetap masuk ke dalam kafe untuk memastikan firasatnya. Untuk berjaga-jaga, ia membawa penyemprot mata. Kemudian Engsol sengaja menumpahkan kopi. Setelah itu ke toilet untuk memeras lengan bajunya yang terkena tumpahan kopi. Nyonya Choi pun akhirnya mengaku karena dia seorang pecandu, 2 kali dalam sebulan ia mendapatkan propofol dari perawat Byung. Ia membunuh perawat Byung karena mendengar berita penggeledahan rumah sakit. Ia takut kalau perawat Byung akan memerasnya. Setelah itu Engsol mendatangi ruang jaksa kepala. Ia kembali dimarahi oleh jaksa kepala karena berkelahi dengan tersangka hingga terluka. Kang Yin meminta Engsol untuk meninggalkan kasus ini dan akan diambil alih oleh dirinya. Namun Engsol menolaknya. Ia ingin menangani kasus ini sampai selesai. Ketika Engsol pulang ke rumah, ayah melihat luka yang di leher Engsol. Ayah pun menjadi marah ketika mengetahui kalau luka itu didapat dikarenakan Engsol berkelahi dengan tersangka. Ayah menyuruh Engsol untuk berhenti bekerja dan membantu kakaknya di tim hukum perusahaan. Tentu saja Engsol menolaknya. Ia tetap ingin menjadi jaksa dan ingin melakukan banyak hal. Karena Engsol tidak menurut, ayah pun menyuruh Engsol untuk keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Jung Seung-ju masuk ke ruangan Dr. Beck ingin membereskan file-file kasus ini karena sudah ada tersangkanya. Namun menurut Dr. Beck masih ada yang mengganjal. Di file tercatat tinggi badan korban 174 cm. Panjang pahanya 46,19 cm. Jika dihitung, harusnya tinggi badan korban 171 cm. Dr. Beck ingin melakukan rekonstruksi wajah 3D. Baginya, kasus ini belumlah selesai. Engsol mendatangi NFS untuk melihat rekonstruksi wajah secara 3D korban.
Namun hasilnya wajahnya berbeda dengan wajah Deknam. Tim NFS kembali ke tempat pemakaman Deknam, mengambil tanah pemakaman untuk diteliti. Sedangkan Dr. Beck mengambil tanah yang menempel di kerangka. Han Suyo menjelaskan kepada Eun-sol kalau setiap hutan, batuan, kerikil memiliki DNA-nya masing-masing. Tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Itu juga berlaku dengan tanah. Dalam kasus ini, mayat digali di Yuncheon, Provinsi Gyeonggi, tetapi tanah yang ada di kerangka berasal dari laut. Eun-sol kembali menginterogasi Nyonya Choi. Ia menunjukkan hasil wajah 3D kepadanya. Nyonya Choi mengatakan kalau tidak mengenal wajah itu. Namun gerak-geriknya mengatakan sebaliknya. Kejaksaan berhasil mendapatkan informasi dari layanan pemakaman tentang pemindahan 2 mayat. Mereka pun segera membongkar makam tersebut. Wajah pria 3D berhasil diidentifikasi. Pria itu bernama Hang Dong-hun. Keesokan hari di ruang sidang, Eun-sol mengatakan kalau terdakwa Choi Hwa-ja tinggal bersama Hang Dong-hun dan menikah dengan Jang Deung-nam. Hang Dong-hun adalah kekasih dari Nyonya Choi Hwa-ja. Hang Dong-hun membiarkan Nyonya Choi menikah dengan Deung-nam agar mereka bisa mendapatkan harta ketika Deung-nam meninggal. Namun, karena Deung-nam adalah anak adopsi, Nyonya Choi tidak mendapatkan apa-apa. Mendengar hal itu, Hang Dong-hun menjadi marah. Ia pun ingin memukul Nyonya Choi. Akan tetapi Nyonya Choi melawan. Kemudian ia mendorong Hang Dong-hun hingga kepalanya terbentur pegangan kursi. Untuk menyamarkan kematian Hang Dong-hun, Nyonya Choi menyuntikkan propofol. Sama seperti yang ia lakukan ketika membunuh Deung-nam dan perawat Byung. NFS mengumpulkan DNA dari kedua korban. Dan menurut hasil tes DNA, anak yang dilahirkan Nyonya Choi adalah anak dari Jang Deung-nam. Mendengar hal itu, Nyonya Choi sangat senang karena dia berhasil mendapatkan warisan. Namun kesenangan itu hanya sesaat, karena membunuh pewaris menurut pasal 4 KUHP, terdakwa tidak bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dan kehilangan hak untuk mewarisi. Karena terdakwa telah membunuh ayah dari anaknya yaitu Jang Deung-nam, Eun-sol meminta kepada hakim agar terdakwa diakhiri hak asuhnya. Terdakwa juga telah mencuri mayat dan membunuh perawat Byung Sung-kyun. Bahkan setelah semua kejahatannya terungkap, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Jaksa Eun-sol menuntut Nyonya Choi Hwa-ja dengan hukuman mati.